Tidak diragukan lagi, peran dan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bagi perekonomian. Badan PBB menyebutkan, UMKM menyumbang 90% dari bisnis, 60 hingga 70% lapangan kerja dan 50% dari PDB di seluruh dunia. Sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional dan mempertahankan mata pencaharian, khususnya di kalangan pekerja miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok lainnya dalam situasi rentan. Kriteria UMKM terbaru diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7, Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam pasal 35 hingga pasal 36, untuk UMKM yang baru akan didirikan, terdapat kriteria modal UMKM, yaitu, usaha mikro, memiliki modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah, dengan nominal maksimal sampai 5 miliar rupiah, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah, maksimal sampai 10 miliar rupiah, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan khusus UMKM yang telah berdiri, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan yang terdiri atas, usaha mikro, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah dan maksimal sampai 15 miliar rupiah. Usaha menengah, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar rupiah dengan nominal maksimal sampai 50 miliar rupiah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah usaha mikro sebanyak 63.955.369 unit usaha atau sebanyak 99,62% pelaku usaha. Adapun jumlah pelaku usaha kecil sebanyak 193.959 unit usaha atau 0,30% jumlah pelaku usaha. Pelaku usaha menengah jumlahnya hanya 44.728 unit usaha atau 0,06% jumlah pelaku usaha dan usaha besar 5.550 unit usaha atau 0,01% jumlah pelaku usaha di tanah air. Data jumlah UMKM Indonesia menunjukkan adanya fenomena missing middle, atau bagian tengah yang hilang dalam struktur perekonomian. Terlihat, ketidakseimbangan atau kekurangan jumlah pelaku usaha pada skala menengah, sementara pelaku usaha mikro sangat dominan. Minimnya pelaku usaha pada segmen menengah, berdampak negatif pada perekonomian. In prosperous countries, about 95% of all companies are small and medium-sized companies. And they employ somewhere around 65% of the entire workforce in places like Europe or America. If you look at a distribution in prosperous countries, you see that most companies are small and medium size. If you look at that same distribution in emerging markets, in poor countries, you see that there's a lot of very small companies and a few very large companies and nobody in the middle. This is called the missing middle. And that is so important because that middle is what creates prosperity. Hal ini tidak lepas dari peran pelaku usaha menengah, yang memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Jadi, terbatasnya pelaku usaha menengah, banyak peluang terlewat atau tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Terdapat beberapa faktor penyebab fenomena missing middle dalam perekonomian, terutama sulitnya pelaku usaha mikro mengakses sumber daya produktif seperti akses modal, akses pasar, keahlian manajerial, regulasi yang kompleks dan ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, dukungan UMKM agar naik kelas sangat mendesak. We need to move people from the micro to the SME level. If you move the people from micro to SME level with lower interest rate, the economy will do better and people can live and move out of poverty. Lebih dari 1 dekade, meskipun usaha mikro memiliki ketahanan yang tinggi, namun beroperasi pada tingkat produktivitas yang rendah. Rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB UMKM lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Disinilah pentingnya pendampingan, yang melekat dan terstruktur menjadi kunci agar usaha mikro dapat meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas, dan daya tahannya dalam menghadapi persaingan sehingga bisa naik kelas. Pendampingan adalah suatu aktivitas yang berkelanjutan,
atau proses yang dilakukan oleh orang dan atau lembaga dalam rangka penguatan kemandirian UMKM, berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing. Pendampingan UMKM ini merupakan rangkaian intervensi dengan kejelasan indikator capaian, dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan UMKM naik kelas dilakukan melalui strategi 5GO yaitu Go Digital, Go SDGs, Go Global Standard, Go Modern, dan Go Formal. Go Digital berfokus pada pengembangan usaha dalam terhubung dengan dunia digital, pembiasaan pemakaian teknologi informatika, serta menyesuaikan pemanfaatan digital dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas usaha. Go SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, karena menurut PBB, 17 target SDGs hanya bisa dicapai jika seluruh aktivitas publik dan bisnis dilakukan secara berkelanjutan dan bersinergi, dengan melibatkan UMKM di dalamnya. Go Global Standard, UMKM berupaya memenuhi standar tertentu sehingga bisa memasuki rantai pasok global. Go Modern, mengacu pada manajemen pengelolaan usaha yang profesional, serta Go Formal melalui perizinan dan legalitas, sehingga UMKM berusaha dengan nyaman, perlindungan hukum dan terintegrasi. Peran pendamping sangat menentukan keberhasilan UMKM naik kelas. Pendamping UMKM berperan sebagai motivator, melakukan konsultasi bisnis, melakukan pendampingan UMKM mempromosikan produk-produk unggulan, membantu mengakses pembiayaan, ataupun peningkatan kualitas UMKM melalui pelatihan bisnis, skill manajerial dan peningkatan jaringan pemasaran UMKM. Pada akhirnya, diperlukan peningkatan kerja terpadu, harmoni dan sinergi multi-pihak, meliputi peran akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas dan media atau pentahelix. Saatnya seluruh pihak bergotong royong, memberi dukungan konkret bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar naik kelas dan berdaya saing. Mari bersama mendukung UMKM naik kelas melalui pendampingan.